Kemudian yang ketiga, irtikab al-ma'asi, kata para ulama. Apa itu? Melakukan maksiat. Kita selama ini masih maksiat. Saya suatu hari ngantar istri ke supermarket, maghrib, sholat di masjid. Supermarket biasanya kan di pojok, parkiran kecil kan di sini gitu ya. Saya sholat, selesai, saya nunggu di depan, duduk di kursi kecil gitu. Tak lama seorang wanita, SPG namanya ya, penjaga toko gitu ya, SPG ya. SPG datang pakai rok yang ketat, layaknya penjaga toko, terus roknya sampai paha, roknya. Dia mau kena, terus masuk. Saya senyum. Ketika saya senyum, istri saya muncul dari belakang. Jadi tertuduh, Pak, saya. Kok senyum? Melihat tadi cewek pahanya ya kamu senyum ya, kata istri saya. Saya tambah senyum. Saya bilang, saya cuman berpikir, ini yang salah siapa? Maksudnya apa ini? Katanya dia. Maksudnya apa kata dia? Enggak, ini perempuan niat sholat. Bahkan menunjukkan kalau dia itu niat sholat apa? Bawa mukena. Dia bawa mukena kan berarti niat sholatnya. Tapi kok jadi populer begini? Tahu populer, Pak? Orang Jawa Timur tahu. Apa? Pupunya diler, Pak. Pahanya dibuka. Ini dia sholat tapi kok pahanya kebuka begini. Ini konsepnya siapa yang salah? Allah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya tentu janji Allah pasti benar ya, manusianya yang salah. Jadi ini yang menjadi penghalang. Perempuan membuka aurat tapi satu sisi rajin doa, rajin ibadah. Terus gimana, Pak? Kita selama ini maksiat kita lakukan, satu demi maksiat, satu maksiat kita kerjakan. Tapi satu sisi kita doa sama Allah. Kalau malaikat bisa berbentuk manusia lagi, mungkin kita ditempeleng kali sama malaikat. Lah ngajar, lo minta banyak, lo maksiat lagi. Ini yang harus kita sadari, Pak. Kenapa dahulu para sahabat itu kalau berdoa, tangannya belum turun? Kita nggak bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat. Tangannya belum turun, sudah dikabulkan. Seperti siapa? Contoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat mustajab dakwah. Doanya mustajab, Pak. Belum turun tangannya Allah kasih. Pernah ketika Umar bin Khattab lagi merapikan peralatan perang. Termasuk di situ ada tombak. Tombak kan panjang. Ketika Umar ngangkat tombak, ujungnya tombak yang sebelah sananya nyundul perutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nyundul perutnya beliau. Saat itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Itu peralatan perang langsung dilempar. Umar menghampiri Sa'ad sambil mengatakan, wahai Sa'ad, jangan doain aku ya. Mustajab doa. Sa'ad ketawa sambil. Anas bin Malik, mustajab dakwah. Dan begitulah para sahabat. Doanya mustajab. Kenapa? Tidak makan haram, tidak maksiat, tidak prasangka buruk sama semua yang poin-poin syarat dikerjakan, penghalang-penghalangnya ditinggalin. Kita maksiat banyak. Kalau bisnis tutup mulut, tutup mata, tutup telinga kadang. Yang penting untung. Terus kita mau berdoa. Makanya adab orang mau ibadah haji. Apa adabnya? Apa? Taubatlah sebelum kita berangkat haji. Agar Allah menerima ibadah kita. Ya. Makanya dikaitkan di pembahasan ini dengan kesucian jiwa.
Karena jiwa yang suci lah yang akan diterima oleh Allah amal ibadahnya. Suci dari apa? Dosa. Nah, ini penghalang. Berikutnya penghalang yang ke berapa? 4. Tarkul wajibat. Kita meninggalkan kewajiban. Saya mohon maaf ini bapak-bapak ini atau ibu-ibu yang masih aktif di perkantoran ya. Saya kalau ngisi di kantor-kantor, saya paling keras mengkritik mereka tentang meeting itu. Saya bilang meeting itu memang bagian dari pekerjaan kantor. Tapi jangan sampai meeting Anda menjadikan kalian itu sinting, saya bilang. Jangan sampai meeting kalian jadi sinting, saya bilang. Kenapa? Karena banyak meeting itu akhirnya meninggalkan sholat. Iya apa enggak, Pak? Enggak berani, itu meeting itu kayaknya wahyu dari malaikat Jibril yang enggak boleh diganggu gugat itu rasanya. Sampai ada ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, saya ada meeting di Cikarang. Saya jalan dari Sudirman sebelum duhur jam 11. Nyampe di sana jam 1, yaitu kan jalur manusia campur setan kan gitu kan, Pak. Kalau bahasa kasarnya kan gitu kan, muhajatnya enggak ketulungan itu jalur itu kan. Nyampe saya jam 1, sedangkan meetingnya sudah mulai. Saya pernah nanya Ustadz, katanya saya boleh menjamak zuhur sama asar. Menurut Ustadz gimana? Saya jawab itu Ustadz Bahlul. Mana ada syariat Islam boleh menjamak sholat gara-gara meeting. La haula wa la quwata illa billah. Tapi ini realita, Pak. Kita meninggalkan kewajiban. Terus, atau paling enggak sholat lah, oke sholat. Tapi sholatnya diapain? Diakhirkan ujung. Kata Rasulullah, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik, itu sholat orang munafik, itu sholat orang munafik. Apa? Duduk nunggu matahari. Kalau matahari sudah mau terbenam, baru dia lari-lari mau sholat. Oh iya, gue mau sebelum sholat, terus tungguin deh. Dari tadi ngapain? Ini dosa. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai sholat. Lalai itu apa? Mengakhirkan waktu sholat tanpa udzur yang dibolehkan oleh syariat Islam. Puasa. Banyak orang-orang yang di daerah perkantoran, kita bicara di area perkantoran aja, itu sengaja dia nggak puasa. Zakat, banyak pengusaha-pengusaha yang tidak mengeluarkan zakatnya dengan benar. Kenapa? Nggak bisa ngitung zakat. Contoh Pak Bu, saya berapa bulan yang lalu mengadakan training perhitungan zakat. Bukan saya, Dewan Fatwa. Karena saya sama Ustadz Firanda tergabung dalam Dewan Fatwa, Pak. Ketua Dewan Fatwanya beliau, Ustadz Firanda. Saya sekretarisnya. Anggotanya ada 9 doktor. 8 doktor, 1 bukan. Termasuk Dr. Irwandi, Dr. Syafiq Reza Basalama, Dr. Arifin Badri gitu ya. Kita ngadain seminar perhitungan zakat di Kuningan, di hotel. Bukan seminar saja, habis seminar, selesai zuhur, setelah zuhur konsultasi private. Ini yang nggak ada di tempat lain. Satu-satu, Pak. Setiap peserta berhak untuk konsultasi. Waktu itu 3 yang ngisi. Ustadz Firanda nggak sempat. Saya, Dr. Irwandi, sama Dr. Musyafa. Kita bagi semua peserta. Pas kebagian saya, kan acak, modalnya diacak, Pak. Kebagian saya rapi lah. Dibilang gimana, Pak? Ustadz, saya ketua direktur salah satu lembaga zakat. Saya nggak sebut nama ya, karena di syuting, Pak. Kalau nggak di syuting saya sebutin.
Saya direktur salah satu lembaga zakat. Ternyata direkturnya Pak, untuk wilayah Sudirman, Kuningan, daerah itu. Apa yang terjadi? Tidak bisa menghitung zakat perdagangan. Pegang pala saya. Lalu selama ini apa Pak? Senyum, dia nggak berani ngomong. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang nggak tahu menghitung zakatnya seperti apa. Sehingga lewat. Meninggal, saya nanya ke ahli warisnya. Kasus banyak di Jakarta, di luar Jakarta, di Indonesia. Pak, ibu dikeluarin nggak zakatnya selama suami ibu hidup? Saya nggak pernah ngelihat Ustaz. Allahu Akbar. Terus yang penghalang yang ke-5, ad-du'a'u bi itsmin au qati'ati rahim. Doa keburukan. Jengkel sama orang, doain jahat. Saya jengkel Ustaz sama dia, tak doain kamu ya. Ntar aku mau haji, tak doain di depan Ka'bah kamu. Waduh, runyam ini. Ini yang menjadikan doa kita ditolak. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahim, kata Rasulullah. Semua doa dikabulkan kecuali doa yang kalian berdoa kepada kemaksiatan atau memutus silaturahim. Jadi yang terakhir, pembahasan panjang, saya singkat-singkat poin-poinnya. Sekarang lalu bagaimana saya caranya berdoa? Nah, ya kan? Caranya apa? Nah, ini yang pertama nih, caranya. Kalau mau doa, ada sahabat doa begini. Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni dosaku, rahmati aku. Doanya didengar sama Nabi. Kata Rasulullah apa? Ini orang kurang ajar nih. Ini buru-buru, termasuk isti'jal tadi itu. Buru-buru nih. Kalau kalian mau doa, puji nama Allah dulu. Ini adab yang pertama. Puji Allah dulu. Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Zat Maha Pengampun, Pengasih, Dzal Jalali wal Ikram. Hanya milikmu kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Engkau. Ini maksudnya memuji Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membukakan hati, yang membukakan semua pintu-pintu keberkahan. Ya Allah, bukakan istriku biar aku bisa kawin lagi. Umpamanya Bu, umpamanya. Contoh, ya biar nggak ngantuk gitu loh Bu. biar nggak ngantuk Bu. Yang perempuan doa, ya Allah Maha berkuasa di alam semesta. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa meneguhkan hati, memperkokoh keimanan seseorang. Teguhkan suamiku ya Allah dengan istri yang satu saja ya. Yang mana yang dikabulin nggak tahu. Ya Bu ya. Nggak contoh aja Pak Bu, contoh. Jadi intinya yang pertama. Loh ya kan hilang kan ngantuknya langsung kan. Sensitif kalau buat ibu-ibu ini. Ya udah. Jadi inti adab yang pertama apa? Memuji Allah. Pujilah Allah dengan nama-nama Allah, dengan asmaul husna. Oh saya nggak hafal Ustaz. Ya pakai bahasa Indonesia seperti saya tadi. Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Tidak ada sesembahan selain Engkau, la ilaha illa anta, Maha Mulia, Maha Berkuasa. Yang kedua, adab yang kedua adalah apa? Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi habis memuji tadi itu, baru yang kedua apa?
bersolawat sama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada dasarnya? Ada. Idza shalla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbih, thumma shalatu wassalamu ala nabi, thumma liyad'u bima syaa'. Jika salah seorang di antara kalian doa, pujilah Allah, lalu salawatlah kepada Rasulullah SAW, lalu mintalah sesuka hati Anda. Ya, jadi habis memuji tadi, salawat, lalu mintalah. Yang ketiga, adabnya, mintalah, berdoalah kepada Allah, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi susah. Jangan minta di saat susah saja, tapi mintalah kepada Allah di saat lapang, di saat sehat, maupun di saat susah, sakit, musibah. Kondisi apapun, mintalah kepada Allah dalam kondisi itu. Jangan minta di saat susah, minta. Nanti di saat lapang, lupa. Ini sifat dan ciri-ciri orang musyrik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka berada di tengah laut, ombak yang begitu besar, baru minta sama Allah. Kalau diselamatkan sama Allah, pura-pura bego terus. Ini bukanlah orang yang beriman. Kemudian yang ke berapa? 4. Jangan berdoa untuk keburukan, baik pada diri, harta maupun anak-anak. Jangan berdoa buruk. Seperti apa doa keburukan? Ya Allah, laknatilah fulan. Paham? Ya Allah, jadikan usaha dia bangkrut. Jengkel saya ya Allah sama dia. Namanya, wah ini doa buruk ini namanya. Jangan berdoa keburukan. Dan jangan, termasuk bagian dari ini, jangan bicara buruk sama anak di waktu mustajab. Apa waktu mustajab? Antara azan dan qomat. Hati-hati itu ngomong tuh ibu. Ibu-ibu biasanya, laki juga sih, tapi yang sering ibu, kalau udah jengkel, ini udah dikasih tahu bolak-balik, nggak paham-paham ya, budak kamu ya. Pas ibu ngomong budak, itu pas adzan sama qomat, antara jeda itu waktu mustajab. Bego kamu ya, bu bego bener bu atau anak bu. Namanya mendoakan keburukan. Jadi jangan doa buruk buat diri, harta. Kayaknya bisnis kita ini lagi sial. Kenapa? Ya kayaknya sih hitungannya nggak pas. Waduh sial, nggak ada yang sial. Jangan berdoa buruk. Berarti apa? Kita harus selalu berpikir positif. Kemudian adab yang berikutnya, berdoa dengan suara lirih, jangan kenceng-kenceng kalau doa. Suaranya pelan aja. Suaranya lirih, jangan dikerasin kalau berdoa. Apa dasar hukumnya? Di surat Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kalau kalian berdoa, berdoalah kepada Allah dengan tadarru', khusyuk dan dengan suara yang pelan. Ini ayat Al-Quran. Bukan doa rame-rame, enggak, pelan. Makanya ketika kita tawaf, sa'i, ibadah, kita enggak doa rame-rame. Rabbana, ini menyalahi Al-Quran. Kita disuruh doa pelan, ini malah rame-rame doanya kan. Kemudian yang berikutnya, orang Jawa bilang ngeyel. Tahu ngeyel Pak? Apa bahasa Indonesianya? Tahu ngeyel? Terus menerus. Bukan maksa. Ngeyel itu terus menerus.
Jadi kalau berdoa al-ilhah, ada berdoa apa? Terus menerus, ulangi doa bolak-balik 1000 kali nggak apa-apa. Kalau manusia ngomong bolak-balik pegel, siram air panas loh gitu kan. Tapi kalau Allah tidak akan. Kalau doa terus ulang-ulangi. Kayak di Arafah nanti, waktunya panjang. Ustadz, saya pernah jamaah saya tegur, Pak, ayo doa, jangan nongkrong di depan ngobrol ngalor ngidul. Udah Ustadz bingung mau doa apa lagi. Lu kok mau doa apa lagi? Ya doa ulang-ulangi aja terus. Mau doa yang tadi juga nggak apa-apa, Pak, ulang-ulangi terus, Pak. Doa ulang-ulangi nggak apa-apa. Ilhah. Ya. Mengulang-ulangi doa terus, jangan bosan. Ulangi 1000 kali nggak apa-apa. Ini adab dalam berdoa. Kemudian adab yang berikutnya berapa? Adab berdoa kepada Allah adalah rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri di hadapan Allah. Artinya apa? Akui kalau kita ini banyak dosa. Allah, Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya ini banyak zalim, saya banyak dosanya ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosaku, aku akan menjadi orang yang merugi. Ya Allah, hidupku penuh dengan dosa. Ya Allah, hidupku penuh dengan kemaksiatan. Ini namanya merendah diri di hadapan Allah ketika kita berdoa. Ini doa yang sangat mulia, Pak. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang berikutnya, udah terakhir ini, masih banyak sih, Mak. Yang 2 deh, 3 lagi. Menghadap kiblat. Hadap kiblat. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Ngangkat tangan. Nah, cara ngangkat tangannya gimana? Begini. Ini yang ada riwayatnya. Ngangkat tangannya begini. Kumpulkan 2 tangan, lalu jari-jarinya dirapetin. Nah, ini yang ada. Loh kalau begini boleh, nggak apa-apa. Cuman ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sambil menghadap wajahnya, terus tangannya dirapetin begini. Inilah doa ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini beberapa adab dalam kita berdoa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan panduan singkat dalam berdoa ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ada yang mau ditanya, silahkan. Ya, doa itu tidak disyaratkan untuk suci, enggak syarat. Tapi termasuk bagian adab lagi bisa ditambahkan di situ apa? Termasuk adab dianjurkan dalam kondisi suci, anjuran. Tapi tidak syarat, enggak harus. Tapi kalau wudu, dalam kondisi wudu kita berdoa, maka itu akan jauh lebih afdal, lebih baik. Sebab kalau disyaratkan, kasihan perempuan yang kondisinya menstruasi, dia enggak akan berdoa nanti selama itu. Ya. Jadi itu bukan syarat, tapi tentu lebih baik. Nah, ini penyakit kita di masyarakat, ikut-ikutan, jadi bebek berbes, Pak. Orang doa ikut amin, amin, amin. Lah kalau dia doanya minta nikah, kawin, terus Bapak amin. Ya kan, Bu? Terus gimana ya, Bu? Ibu amin, amin. Kakak tahu artinya. Lagian emang pernah di zaman Rasulullah berdoa, sahabat ngaminin? Pernah habis sholat berdoa terus para sahabat amin begitu? Nah, ada riwayat hadisnya. Mereka berdoa sendiri-sendiri, diajarin sama Nabi, ini loh doanya. Ini doa, ini doa, ini doa, mereka berdoa sendiri-sendiri. Baik dalam kondisi mereka nyaman, santai, damai,
maupun mereka dalam kondisi perang, mereka tetap berdoa masing-masing. Jadi bukan termasuk hadi petunjuk Rasulullah SAW kita berdoa rame-rame. Tapi kita akan berdoa sendiri-sendiri sesuai permintaan. Apa yang Bapak inginkan? Apa yang mau diminta sama Allah? Berdoalah, mintalah sama Allah dengan syarat dan adab-adab yang tadi. Ya, setelah sholat, ya, setelah sholat itu apa yang kita ucapkan? Setelah sholat itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang kita ucapkan adalah apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seterusnya, ini zikir-zikir setelah sholat. Yang kita bicarakan tadi doa dalam bentuk apa? Permintaan. Memang itu semua zikir ini bagian dari doa. Tapi yang kita bahas dari tadi apa? Poinnya mengkerucut di mana? Yang sifatnya minta sama Allah permintaan kita. Itulah yang kita bahas. Tapi kalau setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdoa angkat tangan, itu bukan tuntunan Nabi. Rasulullah nggak ngajarin begitu. Rasulullah ngajarin apa? Zikir dulu. Habis zikir, silahkan Anda berdoa sepuasnya. Begitu Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.